RT, RW, komunitas ya tertentu itu melaksanakan upacara yatiman ini. Acara ini secara kasat mata tampak baik. Tampak baik. Tetapi sebenarnya mengandung sesuatu yang harus diperbaiki. Satu, isi santunan. Biasanya bingkisan yang diberikan baik sembako maupun uang kepada mereka kurang sebanding dengan jumlah yang mengusap kepala. Biasanya. Umpamanya ada bingkisan seharga 100.000. Lalu amplopnya 75.000. Itu dalam pengamatan saya ya seperti itu. Tetapi yang mengusap dari 250. Yang ngusap itu. Iya. Itu ada saya gambarnya juga sudah saya cari kok tidak ketemu, ini gimana ya? Nah ini bahasa saya, tapi bahasa saya itu mengeksploitasi kemiskinan. Dia yang ngadeg begini, gendong anak yatim, saya ngelus-ngelus wong 250. Urut. Semua dipoto. Gitu. Barque selfie. Minta, andekan saya yang ngusap, nah, saya minta anaknya atau minta tolong. Gitu. Satu orang selfie. Sementara bingkisannya cuma itu. Itulah yang saya katakan, tidak sebanding antara harga diri seorang manusia dengan bentuk mengusap kepalanya. Nah, kalau yang mengusap sebegitu banyak, barque terus selfie, kira-kira apakah dia menyantuni, mengasihani anak yatim itu apa tidak? Esensinya tidak. Ya, karena apa? Ya lagi-lagi tidak sebanding. Nah, sehingga perbaikannya isi santunan itu harus dilipat gandakan. Umpamanya bingkisannya seharga 200.000, angpaunya 500.000. Jadi pemberitaannya itu pantas dibaca orang. Ya di Muhammadiyah memang ora ana yatiman ora ono. Aisyah memang tidak ada, tetapi stunting. Itu modusnya ya sama. Stunting apakah di hari ke Muhammadiyah atau di hari apa itu kan tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan dan pemberitaannya. Itu tokoh-tokoh itu, foto kabeh gitu. Isine umum 1.000. Apalagi era sekarang ini pemberitaannya sangat luar biasa. Itu kan mengeksploitasi kemiskinan tuh. Nah, karena itu saya memang secara pribadi yang kritik kepada ketua PDA. Jangan terlalu bombastis di dalam memberitakannya. Apa ada yang salah? Menurut saya subjektif salah. Ada. Apa? Orang sebanding. Jadi kalau hanya isinya bingkisan 100.000 dan angpaunya 100.000, umpamanya yang diberi itu 30 orang,
sudahlah perwakilan 2 orang saja. Jadi tidak begitu, sudah lama memakan waktu, sekali datang 5, baru 5, dibeli meneh, baru itu foto, 5 meneh foto, 5 meneh foto, untuk 30 orang itu 6 kali foto. Inilah yang stunting itu kan memperbaiki gizi. Kalau hanya 100.000, sampai di mana perbaikan gizinya? Sangat tidak sebanding. Sangat tidak sebanding. Nah, jadi kalau memang itu diratake, sudahlah simbolisme saja. Waduh, tokoh ini, saya tidak pernah mau, tidak foto bareng, tidak pernah. Kenapa? Saya merasa mengeksploitasi kemiskinan. Sementara anak yang masih digendong itu rasa sadar. Dia itu dikai 10.000 karo 100.000 kan durung punya makna. Tapi sing gendong ibunya. Oh itu kan. Para itu yang akan nopo itu jam 7 sudah harus siap di tempat. Engkau pelaksanaannya di atas jam 9. Kan gitu ya. Nah, itu udah. Tapi kalau Aisyah Tembalang 1 tuh bagus itu. Ya meskipun di sini sithik. Baik kon ngaji. Bareng ngaji tuh sekai rombongan but orang kacan sungguh. Dan mereka senang. Nah, jadi harus imbang antara pemberitaan. Jangan sampai mengeksploitasi kemiskinan. Yang mestinya mengasihani lalu menjadi berbalik 180 derajat. Ini makna yatiman adalah mengasihi anak yatim. Bukan mencari pahala fantastik, yaitu pahala mengusap kepala anak yatim dengan keyakinan memperoleh pahala kebaikan sebanyak jumlah helai rambut. Sing wis tau ngitung rambutnya bocah sapa? Sangka akehe. Jenengan ngitung satu persatu ra mungkin bener. Ana sing ora kepetung, ana sing kepetung bola-bali kan gitu. Le nyawuk sidi-sidi ki ra iso. Itu karena banyaknya dan lembutnya. Itu berarti sing mau ngusapi kan golek ganjaran kuwi to. Santunane menggo tombo cilik. Meng tombo ben ora kecilik kan gitu. Ini yang terjadi. Saya ulangi, di Muhammadiyah memang ora ono acara itu. Di sebelah sana ada. Tetapi lagi-lagi di Muhammadiyah ada program stunting melawan gizi buruk bagi anak. Tapi perlawanannya itu, waduh, ya enggak seimbang. Nah, ini hadisnya kan, waman masaha ala ro'si yatimin yauma asyura'a. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim yauma asyura'a pada hari Asyura, rupi'at lahu bikuli sya'ratin ala ro'si darajatun fil jannah. Maka akan diangkat orang yang mengusap kepala saat itu setiap satu helai 1 derajat di surga. Jadi surganya wis tingkat piro di sana. Keyakinan yang mendasarinya. Nah, hadisnya asli
Kita beriman, lah barangnya palsu. Ibnul Jauzi ya, maupun di kitab kritikus hadis itu Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Itu ada 14 jilid. Menyebutkan bahwa Habib bin Abi Labib, Habib bin Abi Habib Al-Khartoti Al-Marwazi dan bapaknya adalah rawi pemalsunya. Jadi hadis ini hadis palsu. Ya tentu tidak bisa menjadi amal soleh. Tetapi dibalik 100 derajat. Bahasanya mengasihani, bombastis lagi bodohnya anak yatim, tetapi yang diberikan cuma itu. Lalu saya ngusap, wah luar biasa banyak. Nah inilah yang saya katakan perlu ditinjau kembali. Ya bagi kita ya ditinjau lagi juga kebijakan stuntingnya itu program Asia juga supaya diperbaiki. Tentang hadis itu Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini batil. Jadi tradisi yatiman yang di dalamnya memberi santunan, mengusap kepala anak yatim di hari Asyura sebenarnya berdasarkan kepada dalil palsu. Tentu tidak menjadi soleh. Nah, kalau gitu dasarnya palsu. Awal-awal puasa, ibu-ibu pesan gaun. Deskripsinya bagus di sini. Mantap sekali. Harganya 750. Wes deal. Ditunggu 10 hari datang. Barangnya palsu. Kira-kira marah apa orang? Nah, Gusti Allah diibadahi barang-barang palsu. Itu sangat luar biasa. Jadi jangan hanya dilihat ketoknya apa menurut kasat mata. Oh, mata itu sering menipu. Ada tongkat lurus dimasukkan ke dalam air separuh aja bengkok kok kelihatannya. Itu mata sering menipu. Itu contohnya. Lah agama menipu nyaman. Di menit sedemikian meriah. Nanti ono istilah bodoh anak yatim. Bodoh anak yatim itu bukan berarti sesudah anak yatim, tetapi bodoh itu mengambil arti meriahnya Idul Fitri. Anak-anak disuruh karnaval, luar biasa ya. Makanannya enak-enak semua kan begitu, itu meriah banget. Lah anak yatim 150 kok meriah dari mana? Sementara makan harus setahun full setiap hari. Nah, keahlian hadis tentang mengusap kepala anak yatim. Ya. An Abi Hurairah anna rajulan syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, seseorang itu wadul kepada Nabi. Qaswata qalbihi, mengenai kekerasan hatinya. Jadi atos artinya kaku, ning delalah ana kesadaran, terus wadul konsultasi kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, imsah ra'sal yatimi, usaplah kepala anak yatim. Wat'imil miskina,
dan berilah makanan kepada orang-orang miskin. Ya. Artinya kalau kita mengusap anak yatim dan memberi makanan orang-orang miskin, wong yatim umumnya ya miskin, itu hati akan menjadi lembut. Ya. Orang yang suka sodakoh, hatinya mesti lembut. Ya. Kecuali sodakoh pamer. Nah, lalu hadis itu begini. Ini hadis ini riwayat Ahmad 7260 8657. Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadis ini lemah. Lho nek lemah kan ya ora iso meneh. Iki sing tak katakan asli aja lemah. Nah. Hadis lainnya menyebutkan irhamil yatima. Kasihanilah anak yatim. Wamsah ra'sahu. Usaplah kepalanya. Wa at'imhum min ta'amika, dan berilah makanan dari makananmu. Dari makananmu. Ini hadis Tabrani. Sanadnya terputus dan mudallis. Mudallis itu menyembunyikan. Jadi penulis hadis itu kadang-kadang punya penyakit menyembunyikan. Jadi kalau ada rawi iki yang lemah begitu, lalu dihilangkan. Nah, dihilangkan, maka jadinya terputus. Terputus itu sudah lemah, mubdalis itu juga tidak jujur. Tapi kadang-kadang diganti rawi yang siko. Nah, penggantian rawi yang siko itu menjadi multorib, artinya ruwet. Nah, Abul Aud, ya, di dalam hadis-hadis Tirmidzi itu banyak. Abul Ahwas, Abul Aud itu bukan guru murid sama sekali, tetapi di riwayat Tirmidzi itu ada. Contohnya apa? Ya, contohnya kunut subuh. Luar gitu ya. Kunut subuh itu hadisnya multorib. Jadi lagi-lagi juga Muhammadiyah ini juga orang jelas bahwa subuh itu enggak ada, orang jelas. Masih banyak mengatakan sunnah. Makmum orang subuhan pakai kunut enggak apa-apa, masih begitu. Padahal ya ada lebih dari 300 hadis tentang kunut. Itu nanti ada tulisan saya ini yang khusus oleh haji. Itu hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semuanya dijaret semua. Itu suatu saat aku pakai iki aja ya, nanti tentang kunut ini supaya jelas. Nah, sehingga itu ternyata banyak kok. Kita itu harus apa ya, mengkoreksi hasil tarjih itu ternyata diam-diam apa yang saya lupakan itu ternyata dibantah oleh Mas Abdul Mukti. Kemarin itu mengatakan saya ahli tarjih. Saya dikatakan itu ya. Itu tidak main-main itu. Ternyata tulisan saya itu ternyata dibaca oleh beliau. Saya banyak ngoreksi di tarjih. Termasuk kunut, termasuk basmalah. Neng rada percaya, soalnya meng danu siri masalah. Tapi insya Allah saya objektif, datanya komplit. Itu seperti Tono Saksono. Salatmu subuh isih kewengen. Saya itu selalu membuktikan. Jam 5, tit, aku lagi assalamualaikum, langsung keluar rumah. Cari tempat yang tinggi. Urung ono, matahari terbit itu urung. Padahal terbitnya itu menurut kalender Muhammadiyah itu kan jam 5.45 itu berapa? Ya jam 5 itu. Oh, belum.
agak terbit agak abang, matahari belum kelihatan. Nah itulah maka ketika orang pada sholat subuh itu saya masih tahajud, masih witir itu saya. Masih witir. Jam 5 kurang 8 menit saya baru sunat fajar. Assalamualaikum batut sholat subuh. Jam 5 rampung mati. Seperti tadi saya sengaja sholatnya mesti ngomah terus saya ini. Jam 5 rampung saya pergi. Wah ternyata juga belum. Jadi saya lebih yakin lagi bahwa Tono Saksono itu benar. Dia punya data paling lengkap di dunia dan berani diadu oleh siapapun. Dan punya video matahari mulai dari gelap, fajar kadzib, fajar sodik, kemudian terbit itu lebih dari 600 video. Tantang itu, NU, Muhammadiyah, siapapun tantang, tidak ada yang berani ngangkat. Kalau yang benar itu meskipun hanya satu orang harus diikuti. Nah, mestinya begitu contohnya. Nah, jadi mengusap kepala ini yang Tobroni ini tidak terkait dengan bulan Syuro tanggal 10. Kapan saja mengusap. Kapan saja mengusap. Nah, lalu hadis yang lain, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu bikulli sya'rati marratin alaiha yaduhu hasanatun